Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari ya, yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa lewat hambanya Bapak Pendeta Dr. Ajan Tuwei yang telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara saya kalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang tentunya di dalam kehidupan kita pasti mengalami yang namanya masalah, tantangan yang membuat kita melenceng daripada firman Tuhan, yang membuat kita jauh daripada firman Tuhan. Namun firman Tuhan selalu mengajarkan kita untuk kita tetap hidup dalam firman Tuhan, kita tetap senantiasa melakukan firman Tuhan, senantiasa taat pada firman Tuhan. Dan saya percaya di dalam kehidupan kita, di dalam keadaan apapun kita tidak pernah melupakan Tuhan. Saya percaya di jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, di dalam setiap kehidupan kita, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak godaan yang membuat kita jauh daripada firman Tuhan, tetapi saya percaya bahwa kita adalah umat-umat yang sudah diselamatkan Tuhan, adalah umat-umat yang sudah mempunyai kerajaan surga. Maka saya percaya kita pun pasti hidup dalam firman Tuhan dan kita tidak pernah dihalangi, dikacaukan dengan suatu masalah, problema yang datang dalam kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, langsung saja kita membuka firman Tuhan di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-18 ya, teman-teman saudara-saudara. Namun saya membaca ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15 dan Bapak Ibu, saudara-saudari bisa melanjutkannya di tempat masing-masing. Perikop yang dituliskan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yaitu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Firman Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat yang ke-14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Dan ayat yang ke-15. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi waktu di dalam penjara, agar mereka tetap menguatkan hati mereka, tetap melakukan firman Tuhan, tetap taat, tetap mau mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan untuk mereka, bagi kita semua. Jadi Rasul Paulus walaupun di dalam keadaan di dalam penjara, dia selalu memperingatkan, dia selalu menuliskan surat untuk selalu menguatkan dan memperingatkan pada jemaat-jemaat Tuhan. Tema yang kita boleh renungkan bersama pada saat ini yaitu keselamatan dalam ucapan syukur. Keselamatan dalam ucapan syukur. Yang tentunya ayat ini tidak menggambarkan bahwa karena kita taat pada firman Tuhan, karena kita berusaha, karena kita bekerja dan kita berusaha melakukan firman Tuhan sehingga kita mendapatkan keselamatan. Rasul Paulus menyadari bahwa dan percaya bahwa keselamatan itu adalah anugerah dari Allah. Keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma. Keselamatan itu diberikan secara gratis kepada manusia. Rasul Paulus di sini mengajarkan bahwa keselamatan itu harus diresponi dengan perbuatan baik, dengan menaati firman Tuhan sebagai wujud ucapan syukur. Jadi di dalam firman Tuhan yang dituliskan di sini, kata ketaatan di sini bukan menunjukkan kepada usaha manusia sendiri atau awal usaha, awal perjuangan, tetapi menjelaskan ketaatan di sini adalah meneruskan, menyelesaikan tanggung jawabmu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan oleh Kristus Yesus.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat poin yang pertama, yaitu ketaatan yang konsisten. Bapak, Ibu, kita boleh melihat kembali ayat yang ke-12, di situ mengatakan bahwa, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ya, senantiasa taat. Jadi senantiasa itu tidak ada hentinya, selalu taat, konsisten di dalam ketaatan. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar. Di sini menunjukkan bukan takut seperti gentar. Waduh, saya bagaimana nih? Saya harus ngapain nih? Saya takut, bukan. Di sana kata gentar dan takut di sini tidak dibebani oleh hukum Taurat atau firman Tuhan. Kita tidak memikul, tetapi di sini menjelaskan kita harus berjalan di atas firman Tuhan. Jadi maksud Rasul Paulus di sini kata gentar menunjukkan bahwa kita sebagai orang-orang, sebagai manusia ciptaan Tuhan harus menunjukkan ketundukan kita. Kita menghargai Dia yang Maha Kuasa dan kita harus taat pada perintah-perintah yang Maha Kuasa. Kepada firman Tuhan. Kata dan gentar sih menurut pemahaman saya bahwa menunjukkan kata takut dan gentar di sini adalah bahwa kita sebagai manusia ciptaan tidak sama sekali sederajat dengan Allah yang Maha Kuasa. Menunjukkan kerendahan hati. Tidak sombong. Tidak memegahkan diri. Jadi kata takut dan gentar ini secara tidak langsung menunjukkan status manusia biasa dengan Allah yang Maha Kuasa. Itulah maksud Rasul Paulus. Baru kata selanjutnya Rasul mengatakan, bukan saja pada waktu aku masih ada, tetapi juga di waktu saya sudah tidak bersama-sama dengan kalian. Nah, ini seringkali orang Kristen melakukan seperti ini. Ketika dalam sebuah jemaat, ketika pendetanya lewat, wah, rohaninya, alimnya luar biasa. Tetapi ketika pendeta sudah tidak ada dan mungkin tidak bisa melihat perbuatan kita di situ, dunia kita semua keluar, sikap-sikap yang tidak benar keluar. Giliran gembala lihat pendeta takut, kalau sementara ngerokok langsung tiba-tiba matikan, sementara maki tiba-tiba matikan atau garuk kepala. Nah, itu yang salah. Seharusnya di sini ketaatan di sini itulah bermunculan dari hati. Konsisten itu adalah wujud merasakan kasih Kristus, pengorbanan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita, dan tindakan itu bukan karena seseorang atau bukan karena perintah dari Paulus atau dari seorang gembala, tetapi itu adalah wujud di dalam ucapan syukur kita. Itu tindakan yang muncul dari hati kita atas kesadaran dan wujud iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, inilah yang dimaksudkan firman Tuhan. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak menganggap keselamatan itu sebagai hal yang murahan, diberikan, wah tidak usah lagi dikerjakan, tidak usah lagi taat pada firman Tuhan. Ya taat, tapi taat sedikit sebisanya saja. Di sini kita harus berusaha. Jadi firman Tuhan tidak menjelaskan firman Tuhan tidak menuntut kita untuk kita harus ini, kamu ini, seperti ini. Dan firman Tuhan memberikan kita kebebasan untuk kita berkarya, untuk kita bebas memberikan diri kita, berekspresi dan memuji Tuhan, melayani Tuhan dengan karakter kita, dengan apa adanya, dengan cara kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saksi dalam Tuhan Yesus Kristus, masih di ayat yang ke-12. Ya, ayat yang ke-12 juga di situ, di ayat yang dikata selanjutnya firman Tuhan mengatakan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih dahulu pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, di sini firman Tuhan menunjukkan di poin yang kedua, yaitu ketaatan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa ketaatan itu tidak dibatasi.
saya taat pas waktu itu dan pas waktu ini ya sudahlah saya tidak bisa taat. Tidak. Di dalam situasi apapun kita harus tetap taat pada firman Tuhan. Jadi Rasul Paulus menuliskan surat ini bahwa sedikit lagi dia mau ditangkap, dia mau dipenjarakan. Bahwa Paulus memberitakan Injil atau karena Paulus memberitakan Injil. Jadi sampai di kisah para rasul 16 di situ bahwa disitulah Paulus mulai ditangkap, ya sudah masuk berhadapan dengan kepala penjara dan akhirnya ditangkap, bahwa mereka menyatakan bahwa Paulus ini menantang ajaran-ajaran yang ada pada waktu itu dan mengubah adat-adat yang ada pada waktu itu. Jadi orang ini tidak boleh dibiarkan, harus dipenjarakan. Itu karena apa? Karena Paulus berusaha meluruskan Injil, meluruskan yang salah pada waktu itu. Adat-adat yang salah, Paulus merombak-ambik semua. Dari situlah Paulus menasihatkan jemaat yang ada di Filipi pada waktu itu agar mereka tetap kuat dan tetap mengerjakan keselamatan mereka. Kerjakan keselamatan bukan mengerjakan keselamatan yang akan datang, tetapi kerjakan keselamatan yang sudah diterima oleh pada 2000 tahun yang lalu, yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi meneruskan, kata-kata atas meneruskan. Kalau kita melihat dalam bahasa Yunaninya, itu lebih merujuk kepada kita meneruskan, mengerjakan keselamatan yang sudah kita dapatkan. Jadi ketika kita sudah menerima keselamatan itu, maka firman Tuhan hanya menyuruh kita untuk kita percaya dan hidup di dalam firman Tuhan. Sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai kita meresponi keselamatan itu dan kita mempunyai status bahwa saya sebagai anak-anak Allah, maka saya pun hidup seperti anak-anak Allah. Jadi itulah maksud Rasul Paulus agar tidak sia-sia keselamatan diberikan secara gratis. Maka kamu harus hidup di dalam firman Tuhan. Kerjakan keselamatan itu. Jadi kerjakan keselamatan itu sekali lagi tidak menjelaskan bahwa karena kita mengerjakan keselamatan maka kita selamat. Tetapi karena kita selamatlah maka kita mengerjakannya itu. Meneruskan. Hanya kita meneruskan. Jadi kita memahami firman Tuhan ini bahwa keselamatan di dalam ucapan syukur bukan karena keselamatan itu karena kita mengerjakan. Bukan karena kita berusaha mengerjakan taat, rajin beribadah dan lain sebagainya rutinitas rohani agar kita mendapatkan keselamatan. Tidak. Tetapi di sini keselamatan itu karena kita mengucap syukur. Apa yang kita syukuri? Kita syukuri keselamatan yang sudah kita terima. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur atas keselamatan yang Engkau berikan. Ketika kita mengucap syukur dan kita percaya dalam keselamatan dengan sungguh-sungguh bahwa keselamatan itu dikerjakan oleh Yesus sendiri dan kita percaya bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat saya, maka itu pun di situ ada keselamatan. Bukan karena usaha keras, kita hanya meresponinya dengan ucapan syukur. Kita hanya bisa berkata terima kasih. Ucapan syukur dimaksudkan di sini bukan saja lewat bibir, tetapi hati yang tidak terlepas dari aturan-aturan firman Tuhan. Jadi ketika kita mengakui bahwa aku percaya kepada Yesus, aku percaya dia sebagai juru selamat yang bisa menyelamatkan saya, namun kita tidak hidup pada firman Tuhan, maka itu sama halnya dengan bohong. Sama halnya kita tidak percaya sama Yesus, sama halnya kita tidak mencintai Yesus. Kita cuma mencintai hartanya, mencintai kuasanya, tapi kita tidak mencintai apa yang Tuhan cintai. Itu namanya egois. Kita manusia egois. Ketika kita sudah menerima hal yang luar biasa dari Tuhan, namun kita lupa tanggung jawab kita. Nah ini maksud Rasul Paulus. Agar manusia tidak menjadi egois, lupa diri, lupa siapa yang menyelamatkan. Inilah maksud Rasul Paulus. Agar kita tidak hanya melihat kuasa Allah yang luar biasa, mujizat-mujizatnya, berkat-berkat yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma.
Tetapi juga kita harus melihat hati kita. Apakah saya hidup menyenangkan hati Tuhan? Apakah saya benar-benar hidup sayang dan saya menunjukkan rasa kasih sayang saya kepada Tuhan? Atau hanya Tuhan saja yang peduli sama saya, namun saya tidak pernah mempedulikan Tuhan? Nah, inilah pesan Rasul Paulus. Agar jemaat di Filipi pada waktu itu, mereka mengerjakan keselamatan mereka, tetap hidup dalam firman Tuhan. Mereka menunjukkan takut dan gentar, menunjukkan bahwa mereka itu tunduk. Mereka itu rendah hati kepada Tuhan. Dan mereka percaya bahwa mereka punya status dengan Allah itu berbeda. Status Allah yang Maha Kuasa berdaulat atas hidup kita. Dan status manusia biasa. Nah, inilah pesan Rasul Paulus. Kita melihat poin yang ketiga, yaitu ketaatan yang membawa dampak. Kita lihat ayat yang ke-15. Kita melihat ayat yang ke-15 di sana mengatakan bahwa supaya kamu tidak beraib dan tiada mernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata juga di sini Rasul Paulus menekankan agar mereka tetap menjadi teladan dan menjadi terang di mana mereka berada. Ketika Rasul Paulus sudah ditangkap dan sudah tidak bersama-sama dengan mereka lagi. Rasul Paulus ingin agar mereka di situ membawa dampak perubahan. Ya, seperti terangnya bintang-bintang di langit. Dan mereka menjadi pembawa teladan, pembawa perubahan, membawa perubahan di tengah-tengah orang-orang yang bengkok hatinya atau orang-orang yang tidak taat, yang jauh dari kebenaran firman Tuhan. Jadi ketaatan di sini ketika kita sudah ketika kita sudah mendapatkan keselamatan yang kita terima secara secara gratis dari Tuhan, tanggung jawab kita hanyalah kita menjadi teladan. Menjadi teladan. Apa sih yang harus dilakukan? Ikutlah teladan-teladan Tuhan Yesus. Ikutlah teladan-teladan Tuhan. Agar kita apa? Agar kita menjadi teladan bagi orang lain dan mereka percaya bahwa Yesus itu juru selamat dan mereka percaya bahwa mereka juga sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, inilah maksud Rasul Paulus di sini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini ada banyak hal tentang ketaatan yang diajarkan oleh Rasul Paulus, bahkan ayat-ayat yang sangat kita hafal dan ketahui dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 dan di situ mengatakan bahwa janganlah ada seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, di situ intinya pada firman Tuhan bahwa kita harus menjadi teladan. Hendaklah kamu menjadi teladan di dalam sikap perbuatan, perkataan. Jadi itu sangat jelas. Dan di dalam Titus 2 ayat 7 sampai 8 juga di situ menjelaskan konteks ayat itu kepada orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan agar mereka tidak disesatkan oleh perbuatan mereka sendiri. Mereka harus menjadi teladan. Hendaklah mereka menjadikan diri mereka sebagai teladan di dalam jemaat Tuhan, di mana mereka ditempatkan untuk melayani. Jadi teladan itu sangat penting sekali. Jadi ketaatan untuk membawa dampak di situ sangat penting sekali sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan. Sebagai sebuah kesaksian bahwa saya sudah menerima Yesus Kristus. Kita tidak bisa bersaksi saya sudah diselamatkan namun buah perubahan dalam diri kita tidak ada. Makanya itu hasilnya nol. Karena orang yang sudah menerima keselamatan itu, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka dia pun akan menjadi teladan, maka hidupnya akan menjadi berkat dan semua sikap dan semua tindakannya itu membuahkan teladan dan menunjukkan hal-hal yang positif. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang saksi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya tekankan bahwa kita harus tetap hidup dalam firman Tuhan. Kita hidup di tengah-tengah dunia ini, maka kita hidup menjadi teladan. Menjadi teladan, kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Tidak cukup kita hanya mengenal, oh Yesus juru selamat saya, oh dia sudah menyelamatkan saya. Lalu kita bersaksi hanya sebab tidak. Tidak bisa. Kita harus baca firman Tuhan. Kita harus taat pada firman Tuhan agar kita bisa bersaksi. Oh, Yesusku luar biasa. Yesusku sudah menyelamatkan saya. Dan sekali lagi saya mau mengatakan bahwa keselamatan tidak bisa didapatkan dari kita sendiri, dari perjuangan manusia, dari hasil ketaatan rutinitas rohani. Namun keselamatan itu
datang karena kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Keselamatan di dalam ucapan syukur. Keselamatan karena kita mengucap syukur, meresponinya dengan ucapan syukur kita. Ucapan syukur yang dimasukkan di sini itu adalah karena kita meresponinya dengan hidup di dalam firman Tuhan. Ucapan syukur di sini itu adalah terima kasih Tuhan sudah menyelamatkan saya dan sudah menebus saya dari dosa. Maka saya pun harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Setidaknya kita sebagai manusia yang berdosa ini, kita harus berusaha hidup dalam firman Tuhan. Kita tidak bisa semuanya kita taat, semuanya kita bilang suci dan tidak berdosa, tidak bisa. Tuhan menyuruh kita untuk kita selalu hidup dalam firman Tuhan, dan kita selalu menjadi manusia yang terus belajar dari kegagalan, belajar dari sakit hati dan lain sebagainya. Dari situlah setiap hari kita memerlukan pertobatan dan pengudusan. Itulah artinya kita beribadah, kita berdoa, dan kita bersekutu membaca firman Tuhan. Karena kita manusia yang tidak sempurna di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Masuklah pada kesimpulan kita pada saat ini. Kesimpulan adalah yang pertama, marilah kita taat kepada firman sebagai wujud ucapan syukur atas keselamatan. Jadi mari kita taat pada firman Tuhan sebagai wujud kita sudah menerima keselamatan. Respon kita atas keselamatan yang sudah dikerjakan Tuhan. Kita cuma hanya meresponi saja loh. Kita tidak dibebani dan kita tidak dikekang. Kita bebas berkarya. Kita bebas mengekspresikan bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan. Maka ketika kita sudah menerima keselamatan itu, maka kita jangan menjadi orang yang egois. Jangan kita hanya di saat kita susah kita datang kepada Tuhan. Nah itu sama halnya, kita cuma hanya memandang harta Tuhan, memandang kekuasaan Tuhan. Tapi kita tidak memandang apa sih yang Tuhan senang, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya. Saya harus hidup mengasihi Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Itu dengan apa? Kita hidup taat pada firman Tuhan. Itulah wujud kita mengucap syukur. Hanya dengan ketaatan itu, hanya kita dengan menaati firman lah. Itu kita meresponi, kita mengucap syukur atas keselamatan itu. Yang kedua, marilah kita memiliki komitmen di dalam ketaatan kita. Jadi kalau Rasul Paulus mengatakan bahwa senantiasa kamu hidup, berarti kita komitmen. Ya, komitmen. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh situasi apapun. Di saat saya susah, saya jauh dari Tuhan. Di saat saya senang, saya mendekat dari Tuhan. Tidak. Kita komitmen, konsisten di dalam ketaatan kita. Dalam susah maupun suka, kita tetap terus hidup dalam firman Tuhan. Kita terus komitmen berpegang teguh pada firman Tuhan. Dan yang terakhir, marilah kita mau menjadi teladan bagi orang lain. Teladan itu kita hanya bisa bersaksi ketika kita hidup dalam firman Tuhan dan kita mengakui bahwa keselamatan itu adalah sebuah anugerah, dan kita percaya bahwa saya sudah menerima keselamatan dan kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki kesadaran penuh bahwa ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka tanggung jawab kita adalah kita juga memberitakan firman Tuhan agar keselamatan menjadi keselamatan bersama. Agar orang lain pun menikmati berkat Tuhan. Bagaimana kita bisa bersaksi kalau kita tidak hidup dalam firman Tuhan? Bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar ketika kita tidak taat pada firman Tuhan? Hanya orang yang hidup dalam firman Tuhanlah yang bisa bersaksi dengan baik dan yang bisa menjelaskan kasih Allah itu dengan baik kepada orang-orang di luar sana. Maka pesan saya pada saat ini, marilah kita menjadi orang-orang yang hidup dan mau meresponi kebenaran firman Tuhan itu, meresponi keselamatan itu, dan kita terus mengerjakannya dengan komitmen dan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, dan kita tidak bisa dihalangi oleh situasi apapun. Karena kita percaya ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita terus hidup dalam firman Tuhan, bukan hanya kita untuk mendapatkan keselamatan, tetapi karena kita bahagia, karena kita bangga atas keselamatan yang kita sudah berikan, atas piala yang kita sudah raih, atas kemerdekaan kita dari maut,
atas kemenangan Tuhan dari maut. Kita harus bangga. Itulah kita harus hidup dalam firman Tuhan, wujud dari semuanya itu. Demikian firman Tuhan yang kita boleh dengar bersama-sama pada saat ini. Kiranya kita diberkati dan kiranya kita menjadi teladan dan kita terus hidup dalam firman Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.